Pasti Anda pernah kan lihat berita ada lukisan yang laku dengan harga selangit, terus kepikiran, seni rupa itu beneran investasi yang bagus ya? Nah, kalau kita lupain dulu soal keindahan dan nilai historisnya, terus kita lihat murni dari kacamata uang, gimana sih performa seni kalau diadu sama saham atau obligasi? Oke, yuk kita bedah angkanya. Oke, kita langsung aja ke angka yang paling bikin melotot. Ada sebuah studi yang ngeliatin harga lukisan dari 500 seniman top dunia selama 50 tahun. Dan hasilnya, rata-rata, seni rupa itu ngasih imbal hasil tahunan sebesar 12%. Yap, Anda nggak salah dengar, 12%. Sekarang, coba kita bandingkan. Grafik ini nunjukin sesuatu yang, wow, imbal hasil 12% dari seni rupa itu ternyata lebih tinggi dari aset-aset keuangan utama lainnya di periode yang sama, bahkan ngalahin indeks S&P 500 dan obligasi pemerintah. Kalau cuma lihat dari sini, seni kelihatannya juaranya ya. Wah, dengan angka setinggi itu kayaknya langsung borong lukisan jadi ide bagus ya. Eits, tapi tunggu dulu. Di dunia investasi kan ada hukumnya. Imbal hasil yang tinggi itu hampir selalu datang sepaket sama resiko yang tinggi juga. Nah, ini nih bagian yang sering dilupain orang. Buat ngukur ini secara adil, para ekonom itu punya alat ukur namanya rasio Sharpe. Anggap aja ini semacam raport buat lihat worth it nggak sih sebuah investasi. Kalau rasionya tinggi, artinya imbal hasilnya gede tapi resikonya santai. Sebaliknya, kalau rendah, berarti Anda harus siap menghadapi guncangan hebat buat ngejar imbal hasil itu. Dan disinilah letak masalahnya. Walaupun imbal hasilnya keren banget, studi ini nemuin kalau rasio Sharpe untuk seni itu rendah. Artinya apa? Artinya, investor itu nggak dapat kompensasi yang sepadan sama risiko dan naik turun harga yang gila-gilaan di pasar seni. Imbal hasilnya memang besar, tapi roller coasternya juga ekstrim. Poin pentingnya tuh ini, resiko yang super tinggi ini bikin seni jadi pilihan yang kurang pas, terutama buat investor yang tipenya main aman. Buat siapapun yang nggak nyaman lihat portofolionya jungkir balik, wah ini bukan buat Anda. Istilahnya bukan buat yang jantungan lah. Oke, jadi kita udah sepakat ya, seni itu berisiko. Tapi gimana kalau perannya sebagai alat diversifikasi? Investor kan suka beli aset-aset aneh dengan harapan pas pasar saham anjlok, aset ini bisa jadi penyimbang. Nah pertanyaannya, seni bisa nggak kayak gitu? Ternyata jawabannya kurang lebih nggak juga. Data nunjukin kalau pasar seni itu punya korelasi positif 13,9% sama pasar saham. Gampangnya, kalau pasar saham lagi seneng, pasar seni ikutan seneng. Dan yang lebih penting, kalau pasar saham lagi sedih, pasar seni juga cenderung ikutan sedih. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, beta pasarnya itu 0,79. Sederhananya, beta itu ngukur seberapa nurut harga sebuah aset sama pergerakan pasar saham. Angka positif ini makin negasin kalau seni dan saham itu seiring sejalan. Mereka gerak ke arah yang sama. Nah, ini rangkumannya pas banget. Buat diversifikasi yang benar, kita itu butuh aset yang gerakannya beda arah sama pasar. Jadi pas pasar lagi zig, aset ini gerakannya zig. Tapi seni, dia malah cenderung zig bareng-bareng sama pasar. Jadi ya, dia bukan pelindung yang baik buat portofolio Anda. Sampai sini kesannya seni sebagai investasi kayaknya suram banget ya. Imbal hasil tinggi tapi risikonya ampun-ampunan dan nggak bisa buat diversifikasi. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua data ini, para peneliti nemuin satu hal lagi. Sesuatu yang sama sekali nggak terduga dan super menarik. Coba deh perhatiin lini masa ini. Ini adalah masa pemulihan setelah krisis finansial global tahun 2008. Pas pasar saham dunia hancur, pasar seni juga ikut jatuh. Itu wajar. Tapi, lihat deh ini. Pasar seni mulai pulih di tahun 2009. Setahun penuh lebih cepat sebelum S&P 500 baru mulai bangkit di tahun 2010. Nah, ini dia temuan pamungkasnya. Ternyata pergerakan pasar seni itu mendahului pasar saham. Ini memunculkan sebuah ide gila. Jangan-jangan tren di pasar seni yang isinya belanjaan orang-orang super kaya bisa jadi sinyal awal, semacam bocoran tentang kemana ekonomi global akan bergerak. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya. Sebagai investasi, seni itu ngasih imbal hasil paling tinggi, tapi dengan risiko yang paling tinggi juga. Terus, dia bukan alat diversifikasi yang bagus karena gerakannya searah sama saham. Tapi, dia punya peran lain yang unik dan tak terduga sebagai indikator ekonomi potensial. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Mungkin, nilai terbesar sebuah karya seni dari sisi finansial itu bukan sebagai aset penyimpan kekayaan, tapi justru sebagai petunjuk arah masa depan. Jadi, apakah mahakarya yang tergantung di dinding itu bukan cuma soal keindahan, tapi juga sebuah
bola kristal buat ngintip kondisi ekonomi besok? Menarik buat direnungkan bukan?